Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia, materi yang akan Pak Wahyu sampaikan adalah menentukan topik dari teks percakapan. Kalau minggu kemarin kan Pak Wahyu sudah mengajari kalian menentukan topik, menentukan ide pokok, dan menentukan kalimat utama dari teks paragraf. Nah, sekarang materi berikutnya adalah topiknya dari teks percakapan. Menentukannya sama atau beda? Menentukannya sama, tapi nanti penulisannya yang agak beda. Cara menentukan topik teks percakapan. Yang pertama, caranya kalian harus membaca teks tersebut dengan teliti ya. Jadi membaca ini sangat penting dan wajib. Kalau kamu belum membaca, maka akan sulit untuk memahami bacaan tersebut. Harus dibaca dulu teksnya. Setelah dibaca, yang kedua yaitu caranya dengan memahami apa yang dibahas dalam percakapan tersebut. Nah, setelah kamu paham, maka kamu baru bisa nanti menentukan topiknya. Jadi carilah informasi yang sangat penting pada teks percakapan itu. Terus berikutnya, menentukan kalimat utama. Setelah paham, baru kamu bikin kalimat utamanya. Nah, ini bedanya dengan kalimat utama pada teks paragraf. Bedanya yaitu pada teks paragraf, dalam penulisan kalimat utama, kamu harus komplit nulisnya. Tidak boleh terpotong-potong. Tidak boleh kamu buang katanya satupun, jadi harus komplit. Tapi kalau pada teks percakapan, ini dibutuhkan keahlian kalian dalam menyusun kata-kata sehingga menjadi kalimat yang efektif, kalimat yang mudah dipahami. Untuk lebih jelasnya nanti langsung kita ke contoh. Nah, setelah kalimat utama kalian temukan, kalian tulis, kalian buat, maka kalian baru bisa menentukan pokok pikiran atau ide pokoknya. Nah, sekarang kita langsung menuju ke contoh ya. Pak Wahyu bacakan contohnya. Ini ada percakapan antara Akbar dan Ibrahim. Ayo kita berenang. Maaf, aku tidak bisa ikut. Mengapa kamu tidak bisa ikut? Orang tuaku sedang pergi. Aku disuruh menjaga rumah. Tapi kita telah berjanji dan teman-teman sudah menunggu di sungai. Sampaikan maafku kepada mereka. Baiklah, nanti akan kusampaikan. Nah, dari teks percakapan ini kita cari mana yang penting. Bagian yang penting itu pada bagian mana? Yang pertama, ini yang jelas ada bagian ini di awal ini, yaitu berenang. Nah, ini ada ajakan Akbar untuk berenang. Terus berikutnya bagian yang penting, Akbar menolak karena ia disuruh jaga rumah. Nah, ini juga penting. Pak Wahyu kasih garis merah. Berikutnya penolakan si Akbar, penolakan Ibrahim ini disampaikan dengan permohonan maaf kepada teman-temannya. Nah, ini berarti ada informasi penting yang sudah Pak Wahyu kotai merah ini. Maka dari informasi penting ini baru kita bisa bikin kalimat utama. Intinya kalimat utama itu berisi informasi utama, informasi yang paling penting dari sebuah teks. Maka kita susun kalimat utamanya, yaitu Akbar mengajak Ibrahim berenang, tetapi Ibrahim menolak karena disuruh menjaga rumah oleh orang tuanya. Nah, di sini kan butuh keahlian dalam membuat kalimat. Nah, itu yang Pak Wahyu nilai nantinya dari kalian. Kalimatnya yang kalian bikin itu bagaimana, gitu ya. Terus topiknya apa?
topiknya yaitu tolakan ajakan berenang boleh, atau menolak ajakan berenang juga boleh. Ini masih bersifat khusus banget ya, masih khusus. Nah, penjelasannya menolaknya itu kan dalam bentuk teks ini. Terus kalimat utamanya sudah Pak Wahyu tulis seperti ini, sama ya. Terus ide pokoknya yaitu kita ambilkan dari kalimat utama yang barusan kita buat, yaitu berbunyi Ibrahim menolak ajakan berenang. Nah, Ibrahim menolak ajakan berenang. Udah gitu saja sudah cukup untuk ide pokoknya. Nih, sekarang teks kedua. Pak Wahyu bacakan. Mengapa di jalan raya sering dibuat jembatan penyeberangan? Sophie jawab, aku tahu. Jembatan penyeberangan itu dibuat untuk kenyamanan pejalan kaki. Ivan menambahinya, ada yang lebih penting dari itu, yaitu menghindari kecelakaan lalu lintas. Di sini ada informasi penting. Yang pertama adalah jembatan penyeberangan. Yang kedua, jembatan penyeberangan dibuat untuk apa? Berarti hubungannya dengan manfaatnya, untuk kenyamanan pejalan kaki dan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Maka kita bisa buat kalimat utamanya. Nah, ini kalian harus pandai dalam menyusun kalimat ya. Ini kalau Pak Wahyu kalimatnya seperti ini. Jadi nggak harus sama antara kalimatnya Pak Wahyu atau kalimatnya temanmu, kalimatmu sendiri. Beda-beda tidak apa-apa. Yang penting pembahasan utama yang ada pada teks percakapan ini ada pada kalimat itu. Ya, nah itu baru disebut kalimat utama. Kalimat utamanya bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah jembatan penyeberangan. Pak Wahyu tulis jembatan penyeberangannya karena ini untuk fungsinya untuk kenyamanan pejalan kaki dan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Pak Wahyu tulis berfungsi untuk kenyamanan pejalan kaki dan menghindari kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang Pak Wahyu lanjutkan menentukan ide pokoknya. Menentukan topiknya. Topiknya apa berarti? Topiknya yaitu manfaat jembatan penyeberangan. Nah, ini kan masih umum banget ya, manfaat jembatan atau jembatan penyeberangan gitu saja juga tidak apa-apa ya topiknya. Jadi manfaatnya dibuang langsung ke jembatan penyeberangan, tidak apa-apa topik. Nah, sekarang kalimat utamanya sudah Pak Wahyu tulis. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya kita lihat dari kalimat utamanya, yaitu manfaat jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki. Nah, manfaat jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki. Jadi ini lebih ringkas, kalimat utamanya diringkas. Sekarang contoh berikutnya ya. Percakapan antara Diki dan Kiki. Apa yang sedang kamu buat, Ki? Aku sedang membuat bunga dari sedotan bekas. Wah, kamu hebat ya. Aku hanya ingin memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna. Nah, di sini informasi penting yang ada pada percakapan ini yaitu yang pertama adalah membuat bunga dari sedotan bekas. Terus berikutnya memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna. Nah, ini informasi penting yang bisa kita gunakan menjadi kalimat utama. Terus kalimat utamanya berbunyi bagaimana? Berbunyi, Kiki membuat bunga dengan memanfaatkan sedotan bekas. Kiki membuat bunga dengan memanfaatkan sedotan bekas. Berikutnya topiknya yaitu manfaat barang bekas, atau kamu manfaatnya dibuang ditulis barang bekas, begitu saja juga tidak apa-apa. Topiknya yaitu bahas barang bekas. Terus kalimat utamanya sudah Pak Wahyu tulis, Kiki membuat bunga dengan memanfaatkan sedotan bekas. Ide pokoknya dari kalimat utama kita bisa buat ide pokoknya yaitu Kiki membuat bunga dengan sedotan bekas. Nah, jadi seperti itu ya. Sampai di sini kalian harus paham ya.
Ini Pak Wahyu kasih contoh lagi, contoh berikutnya. Percakapan antara Diki dan Fitri. Fit, kamu sudah menyirami bunga di halaman? Fitri, belum Mas, sebentar lagi kusirami. Tolong cepat disirami agar tidak mati. Ya Mas, sekarang kusirami. Nah, itu namanya adikku yang cantik dan rajin. Percakapan antara kakak beradik ini bahas tentang apa ini ya? Tentang menyirami bunga. Lalu kenapa kok bunga harus disirami? Bunga disirami supaya tidak mati. Nah, jadi sudah paham ya, teks ini bahas tentang menyiram bunga supaya tidak mati. Berarti kalimat utamanya bisa ditulis Diki menyuruh Fitri untuk menyirami bunga supaya tidak mati. Nah, bisa seperti itu. Terus topiknya apa? Topiknya tentang menyiram bunga atau manfaat menyiram bunga. Tidak apa-apa ya, menyiram bunga gitu saja juga boleh. Terus kalimat utamanya Diki menyuruh Fitri untuk menyirami bunga supaya tidak mati. Nah, ini sudah Pak Wahyu tulis di atas. Sekarang baru ide pokoknya kita cari. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya menyiram atau manfaat menyiram bunga supaya tidak mati, atau bisa menyirami bunga supaya tidak mati, gitu ya. Ide pokoknya itu diambil dari kalimat utama dan kalimatnya harus beda, harus lebih ringkas. Dah, mungkin itu untuk pelajaran menentukan topik teks percakapan pada pertemuan kali ini. Nanti jika kalian belum paham, maka kalian bisa langsung hubungi Pak Wahyu. Nanti akan Pak Wahyu pandu caranya bagaimana, dan untuk tugasnya nanti ditunggu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.